Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mustafa wa rasulul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ahsani yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak lan sedherek sedaya jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Sik lali nganggo basa Indonesia. Jawa ki ana wong Padang. Yang saya banggakan, saya muliakan jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini, di malam yang perdana barangkali di Rumah Quran Al-Kaf kita bermuwajjahah, bertatap muka untuk bersama-sama kita mengaji. Kita akan bersama-sama mengaji. Nek cara Jawane ngaji niku ngatur jiwa. Karena hawa nafsu kita harus kita atur mengikuti apa yang dibawa, apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan mengikuti pemilik hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya disebut oleh orang Jawa dulu disebut ngaji, artinya ngatur jiwa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya beliau di tengah padang Arafah, di haji wada, haji perpisahannya beliau sampaikan dalam bentuk wasiat, taraktu fikum amraini lan tadillu tamassaktum bihima Quran was sunnah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila dua perkara ini kalian pegang, lan tadillu, tidak akan gelap, tidak akan sesat, dolal, ya, tidak akan kepepet. Nek cara Jawa ini kepepet ya apa wi? Kaling-aling dalan sira kabeh niku tidak akan terhalangi oleh gelapnya karena kebodohan. Karena memegang apa? Dua perkara. Yang pertama yaitu Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dua ini yang hendaknya kita perjuangkan untuk kita pelajari dan kita amalkan. Asy-Syaikh Al-Imam Sayyid Sabiq rahimahullah, kitab beliau yang sangat masyhur salah satunya yaitu Fiqhus Sunnah. Beliau sampaikan, inilah yang menjadi kebiasaan di zaman sahabat, di mana umat pada waktu itu mencapai masa kejayaan. Masa kejayaan. Kenapa disebabkan? Syekh Al-Imam Sayyid Sabiq menyebutkan disebabkannya karena dua hal yang mereka amalkan. Satu, mereka memiliki kebiasaan pembelajar. Yang kedua, mereka memiliki kebiasaan pengamal. Sinau yo ngamal, ngaji yo diamalke, ngaji yo diamalke, seperti itu. Sehingga ada kaidah qalilum bil qauli wa katsirum bil amal. Dalam belajar itu kita qalilum bil qaul wal katsirum bil amal. Sedikit yang diperbincangkan, banyak yang diamalkan. Dan ini menjadi kepribadian kaum muslimin, ya, wabil khusus generasi para sahabat. Sehingga kita sedikit mendengar asal sahabat, tetapi mereka memiliki karya-karya yang luar biasa, prestasinya luar biasa. Sejarah sampai mencatatkan, mboten telas-telase dan berbagai macam kitab disebutkan bagaimana para sahabat ini karyanya, amalannya sampai menyebarkan Islam ke seantero dunia. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dipun muliakan Allah, betul nonton ibu-ibu niki. Biasaan Pak. Sekarang nek betul nonton ibu-ibu niki kaya konten sik kurang ngoten niku. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ambil satu kitab ya. Ternyata ini tidak sesuai dengan yang dulu saya ekspektasikan gitu.
Judulnya niku keren Pak, menjadi jutawan dunia akhirat. Pikir kula riyen zaman kula tes dodolan lah kepengin badhe akeh ngoten niku gitu. Pikir saya, ini ada resep cakep nih menjadi jutawan dunia akhirat. Lho barang tak waca Pak, barang tak sinau niki jebulane isine malah nasihat-nasihat keagamaan. Nggih, tapi ini luar biasa. Ternyata dari hal ini yang saya ambil dari kitab karangan Faiz Abdurrahman Al-Fauzan. Nggih. Beliau mengungkap jebule Nabi dan para sahabat itu ternyata ya pemilik perbendaharaan dunia pada waktu itu. Nggih, bahkan dalam banyak riwayat yang sahih disebutkan Jazirah Arab niku perekonomian yang memegang adalah kaum muslimin. Nah, hari ini yang nuwun sewu barangkali di apa nuwun sewu jauh atau sudah banyak tidak dipelajari. Karena banyak kaum muslimin diantaranya hari ini keluar dari kaidah di dalam belajar ilmu agama itu sendiri, yaitu apa? Kaum muslimin masih sering memperdebatkan ilmu, masih sering memperdebatkan satu dengan yang lainnya dan menjauhi amal, ya, dan menjauhi amal. Berbeda dengan kaidah orang terdahulu, para sahabat dan ulama-ulama salaf terdahulu itu ngomongnya bukan kata, berbicaranya tidak banyak, tetapi amalannya tidak pernah berhenti. Saben-saben nopo kemawon dia beramal. Mereka beramal begitu. Masya Allah. Nah, kita akan pelajari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bab pengertian terhadap dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apa yang disampaikan, dilakukan, dirasakan, difikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di dalamnya juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma antikum 'anil hawa illa wahyu yuha, dan tidaklah apa yang saya sampaikan ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dari hawa nafsu saya, tidak, illa wahyu yuha, melainkan itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Kabsyah Al-Anmari, anna radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Al-Kabsyah Al-Mari ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dengar? Yaqulu Rasulullah, innamad dunya li arba'atin nafar. Sak temene dunya kagem wong papat. Sak temene dunia itu diperuntukkan untuk 4 golongan. Nah, nanti kita perhatikan posisi kita berada di mana. Posisi kita berada di mana. Ada 4 golongan dari dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdan razaqallahu malan wa ilman. Hamba Allah yang diberikan rizki oleh Allah berupa mal, harta, wa ilman, dan juga berupa ilmu. Ada orang diberikan kelonggaran harta, ada orang yang diberikan kelonggaran ilmu. Dua-duanya dianugerahkan kepada dirinya. Fahuwa yattaqi rabbahu fih. Mereka mereka bertakwa kepada Rabbnya dengan mal, dengan hartanya, dan juga dengan ilmunya. Ada orang punya harta, punya ilmu, dan mereka bertakwa dengan hartanya dan dengan ilmunya kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu bihi rahimah. Dia menjalin silaturahim. Pandai menjalin silaturahmi. Dengan siapa-siapa dia gemar. Nah, ini salah satunya menjadi ciri Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nabine sedaya tiyang, nabinya seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW itu baik kepada orang baik, Nabi nggih baik terhadap orang yang jelek, yaitu Kanjeng Nabi. Sifat sabarnya Kanjeng Nabi yang luar biasa itu. Kanjeng Nabi apik karo wong apik, apik karo wong elek. Nek dhewe rata-rata yo apike karo wong apik, nek karo wong elek padha-padha eleke. Nah, gitu. Ya kan orang elek kok ngantem pingin dhewe mesti melu-melu elek. Nah, berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin belajar agama, belajarlah kepada teladan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sematkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan terlalu fanatik kambek ulama dengan tokoh, karena itu juga manusia biasa. Tapi kata Ali dalam asarnya sahabat Ali karramallahu wajhahu,
unduru ila ma qala wa la tanduru ila man qala. Lihatlah oleh kalian apa yang dibicarakannya dan jangan dilihat siapa yang berbicara. Nek rata-rata dhewe niku mesti nek sing kondang sing dirungokke gitu. Ini nek ming tanggane dhewe wong blegodo ora bakal arti gateke ngomong apa kowe ngising kowe ora genah misalnya ngene gitu. Rata-rata kita begitu. Makanya ini kaidah dalam agama. Bahkan ketika petunjuk Allah dan Rasulnya disampaikan oleh seorang anak yang baru sekolah TK sekalipun, dia menyampaikan, Pak, tidak boleh begitu, kata ustadzah begini, kata ustadz begini, gini-gini. Itu datangnya ilmu itu dari Allah dan Rasulnya, supaya kita perhatikan. Fa idza quri'al Qur'an wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Apabila dibacakan kepada engkau Al-Qur'an, maka dengarkanlah olehmu, taatilah olehmu, maka rahmat Allah akan menghampiri. Begitu. Nah, ini kaidah kita dalam Nah, wasilu bi rahimah. Golongan yang pertama tadi adalah hamba Allah yang diberikan harta oleh Allah berupa ilmu dan juga harta. Dia bertakwa kepada Rabb dan dia pandai menjalin silaturahmi. Nah, monggo kita mencontoh Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi itu apik karo wong apik, ya apik karo wong elek. Niku Kanjeng Nabi. Nah, bahkan dalam konsep dakwah justru kita dakwah kepada orang yang jelek menuju kebaikan, gitu. Yad'u minan dzulumati ilan nur, konsepnya mengajak orang yang gelap sing jalane peteng, wong elek diajak supaya masuk ke jalan yang benar, yang terang, yang sesuai dengan petunjuk Allah. Nek ngajak wong apik kuwi jenenge ora dakwah. Wong wis apik ya wis apik gitu, tapi ngajak wong elek itulah dakwah. Rata-rata kita nun sewu kebanyakan kaum muslimin nek weruh wong elek sengit. Nah, gitu. Sudah mangkel duluan, sudah marah duluan. Nah, bedanya kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang buruk kasihan, mesake wong elek niku malah dimesake dening Kanjeng Nabi. Dikasihani oleh orang jelek itu oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Nah, nek orang amalannya buruk, tidak punya iman, tidak punya Islam, tambah amalannya buruk. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melihat bagaimana keadaan neraka. Kaya ngono rekosone, kaya ngono sengsarane. Sehingga ketika ada orang ahlun nar, Kanjeng Nabi begitu kasihan dengan orang itu gitu loh. Makanya didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya dia tidak sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membawa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang supaya disifati oleh manusia. Inni rahmati laghdiba an ghadabi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ya. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kemurkaanku itu Allah. Jadi Gusti Allah saja menerapkan konsep kepada hambanya itu, rahmatnya Allah itu mendahului kemurkaannya. Jadi Allah itu membuka lebar-lebar kepada hamba-hamba yang jauh dari Allah itu supaya kembali. Jadi Allah mboten sengit rumingin, mboten marah duluan, itu tidak. Allah rahmat dulu kepada mereka sehingga dipanggil monggo do tobato ngoten niku. Kanjeng Nabi juga memerintahkan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas tubuna ilallah, wahai kaum manusia bertobatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah, begitu. Karena nek mboten kembali kepada Allah ya nanti kasihan, nanti dia akan celaka. Nah, Nabi juga kasihan melihat orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal saleh, ini kasihan karena dia akan celaka. Jadi dasarnya dakwah itu kasih sayang dulu. Kasih sayang kita kepada orang yang melenceng dari jalan Allah, bukan kok sengit. Rata-rata dhewe ndelok wong mabuk niku mesti sengit ya Pak. Sengit wae mabukan ngopo ndak dikancani. Rata-rata kita begitu. Gitu. Padahal dalam konsep dakwah justru wong iki kudu dimesake, ndak cilaka mengko kan begitu. Itulah konsep wa yasilu bihi rahimah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nggo ngetokke ngajak wong elek dadi wong apik niku telas kata. Dunyane Kanjeng Nabi dintek-entekke nggo ngajak mereka-mereka semua begitu. Gitu. Masyaallah. Wa ya'lamullahu fihi haqqan. Salah satu anugerah lagi dari Allah terhadap hamba yang satu ini, yaitu orang itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengetahuan terhadap hak-hak Allah di dalam dirinya.
Nggih. Dados wong niku nek ngerteni kalau dirinya milik Allah, harta yang dia miliki itu juga anugerah dari Allah, sehat yang dia rasakan juga itu datangnya dari Allah, kemudian segala apa yang dia rasakan dalam hidup ini itu datangnya dari Allah. Wa ya'lamu fihi haqqan, dia mengetahui kuwi hake Allah. Untuk apa? Untuk disyukuri minimal, gitu. Untuk disyukuri minimal, maka orang itu mendapatkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fahadha bi afdalil manazil, orang ini adalah orang yang mendapati kedudukan yang afdal, yang mulia, yang utama, begitu. Jadi wong sugih ilmu, nggih sugih bondo, dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah, dia menjalin silaturahmi, dia mengetahui hak-hak Allah di dalam dirinya. Inilah orang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa 'abdan razaqallahu ilman, hamba Allah yang dianugerahi rizki oleh Allah berupa ilmu, wa lam yarzuqhu malan, dan tidak dianugerahi rizki berupa harta, fahuwa shadiqun niyah. Ninging wong kuwi do duwe shadiqun niyah, niat yang shadiq sih bener, niatnya benar. Niatnya benar itu apa? Yaqulu law anna li malan la ilmaltu. Wow, seandainya saya diberikan harta sebanyak si fulan tadi, malan la amiltu, hartanya sebanyak si fulan tadi, la amiltu, maka aku akan beramal seperti dia juga, begitu. Yo arep dadi wong apik, arep dadi wong takwa, arep dadi wong sing pandai silaturahmi, ya, kemudian mengetahui hak-hak Allah, wa zakat, wa sedekah, begitu. Nah, dia berangan-angan, dia memiliki keinginan yang sama, shadiqun niyah, niatnya sama, keinginannya sama, akan beramal seperti itu, bi amalin fulana fahuwa biniyah, maka dia memiliki niat, fa ajruhu masawaun, yang balasannya sama. Oh niki, yang balasannya adalah sama. Golongan yang kedua enggak dianugerahi rizki oleh Allah berupa harta yang banyak, ning duwe kekarepan, nek duwe amalan apa, duwe bondo, dia akan beramal soleh. Podo, dia punya ketakwaan, dia punya jalinan silaturahmi yang baik, dia punya ilmu untuk mengibadahi Allah, sama dia punya niatan. Ya sing penting wong ki urip ngibadah, begitu. Bondo pasrane Gusti Allah, kita hanya narimo ing pandum nek cara Jawane. Nah, maka itu sikap qanaah. Qanaah itu narimo ing pandum, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rilo. Dan itu bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bab qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lah wong kok kekerepen dersulo atau sering dia mengeluh terhadap pemberian Allah, hati-hati. Bukan hanya itu sebagai akhlak madmumah, bukan sekedar akhlak yang buruk, tapi itu merusak keimanan. Wong kok sering kecewa dengan ketetapan Allah, hati-hati, itu bisa merusak keimanan. Karena para ulama mewajibkan kita memiliki keimanan terhadap ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok kita tidak terlalu atau kita terlalu sering kecewa dengan ketetapan Allah, nah, hati-hati, itu amalan merusak keimanan kita kepada Allah. Nah, orang tadi dia beramal salih walaupun tidak banyak hartanya, dia tetap silaturahmi walaupun tidak banyak hartanya, dia tetap menunaikan hak-hak Allah di dalam dirinya, ya salat, ya puasa, ya bersedekah dengan yang dia mampu walaupun dia tidak banyak hartanya, maka kedudukannya pun sama, fa'ajruhu masawa, dia memiliki kedudukan yang sama, apa? Afdalil manazil, mulia, utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, dua golongan inilah yang disebut golongan yang baik. Golongan yang baik artinya bukan banyak atau sedikitnya harta, tetapi sesungguhnya yang menjadikan dirinya mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ketakwaan ini yang kita cari. Dengan segala apa yang ada di dalam diri kita yang dianugerahkan oleh Allah, ya kita terima, begitu. Kita syukuri
ya, dan kita pergunakan. Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bentuk daripada orang bersyukur kepada Allah adalah dia menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan nikmat ilmu, ya dia gunakan ilmunya untuk mentaati Allah, ya begitu. Ya untuk sholat, ya untuk ibadah yang lainnya, begitu. Dia dapat ilmu dari sini, dia amalkan untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk daripada syukur. Dianugerahi sehat, dia gunakan sehatnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu juga bentuk daripada syukur, begitu. Nah, syukur yang paling ringan ya dia hamidallah, dia memuji asma Allah. Alhamdulillah, niku syukur paling enteng, Pak. Syukur paling enteng niku. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah, begitu. Nah, tahapan yang kedua, hatinya menerima bahwa itu adalah anugerah dari Allah, dia terima dengan penuh syukur hatinya. Nah, tahapan yang ketiga, syukurnya adalah dia menggunakan dari pikirannya, hatinya, kemudian jasadnya untuk mengibadahi Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, begitu. Nah, atau keterangan ulama yang lain disebutkan itu adalah namanya syukrin ala kulli hal, dia bersyukur terhadap sesuatu hal, dan itu ada di dalam doa al-masurat. Mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak bisa mawiji atau apa jenenge iki, nyiji atau ngitung-ngitung nikmatnya Gusti Allah, kita nggak bisa. Sehingga salah satu ketaatan kita kepada Allah dengan segenap apa yang kita yang ada di dalam diri kita, itu adalah bagian mensyukuri perkara-perkara yang tidak bisa kita hitung. Ada di dalam rongga atau di dalam badan kita berbagai macam nikmat Allah yang kita tidak bisa menghitungnya, maka bentuk kesyukurannya adalah dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada kesyukuran. Lanjut, yang ketiga, golongan yang ketiga adalah wa 'abdan razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman, hamba Allah yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, wa lam yarzuqhu ilman, tetapi tidak dianugerahi oleh Allah berupa ilmu. Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz menuturkan anugerah ilmu maksudnya adalah ilmu agama, ilmu din. Nah, itu anugerah ilmu Allah yang luar biasa yang bisa menjadikan diri kita selamat dunia akhirat. Bahkan Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu menyampaikan butuhnya seseorang terhadap ilmu agama itu lebih butuh daripada seseorang butuhnya terhadap urusan makan dan minum. Cara ilmu ekonomi ini makan dan minum lah kebutuhan primer gitu. Lah kebutuhan primer ki kebutuhan sing paling pokok jarene gitu. Nah, ada yang lebih pokok daripada kebutuhan primer itu, yaitu kebutuhan kita terhadap agama. Karena orang yang tidak memiliki agama, kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder terpenuhi, kebutuhan tersier terpenuhi, akan binasa kalau dia tidak memiliki kebutuhan terhadap agama Allah. Orang kanggo gawe dunya lan sais ini nek dia tidak memiliki agama. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menemui, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menemui ahlun nar, ahli neraka, seraya mempertanyakan kepada ahlun nar itu. Apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau memiliki harta benda seberat dengan bumi, apakah engkau akan menukarkan dengan keadaanmu di neraka ini? Nah, begitu kurang lebihnya gitu. Nah, maka faqulu na'am, mereka mengatakan iya ya Allah, saya akan tukar nek aku duwe bondo sak akeh donya, tak ijolke wis trimo, sing penting lunga metu saka neraka. Nah, begitu kurang lebihnya cara jawane gitu. Kene niku mboten arep mungkin ya ta, wong duwe donya sak anu ra mungkin. Duwe donya kok sak donya, duwe bondo sak donya ra mungkin. Itu kata Allah tidak akan cukup walaupun kau memiliki emas seberat bumi sekalipun, tidak akan cukup untuk menebus dosamu, untuk keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian Allah sampaikan, padahal dahulu aku tawarkan kepada engkau perkara yang lebih mudah daripada itu.
Apa perkara yang lebih mudah daripada itu? Ulasan datang ngijoli neraka karo masak boboten dunya misalnya begitu. Yaitu engkau mengibadahi Allah dan jangan mensekutukannya. Ijole niku, Pak. Ijole niku. Nggih. Dadi ora duwe masak boboten bumi supaya ini selamat saka neraka. Wong kuwi ya ora bakal kena nebus kan begitu. Nah, cukup sederhana apa yang ditawarkan oleh Allah hari ini, yaitu engkau ibadahi Allah dan jangan disekutukan. Yes. Maka Allah sampaikan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Jadi siapa orangnya yang hendak berjumpa dengan Allah, maka berimanlah dan beramal salih dan jangan disekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Nah, niku rumus sing sederhana nggo mentas utawa nggo menyelamatkan diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mergone ngumpulke masak boboten dunya yo abot gek ora mungkin kan begitu. Ora sak gede-gede sekilo wae. Ada yang punya emas sekilo di sini? Ya, aku arep nukoke gelang bojoku ketaun wingi ora kumpul-kumpul, Pak. Ya to. Meneh masih mundak-mundak meneh ket saiki. Nah, masyaallah. Untung ora riwil jaluk-jaluk wae. Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Masya Allah ini kasih sayang Allah, kita diberikan nikmat hidayah iman Islam itu luar biasa. Itu luar biasa, sehingga orang nanti akan bangga dengan keimanannya dan amal solehnya, itu akan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga nanti di akhirat itu tidak ada hukum amalnya loh, tapi bangga di dunia dia akan menjadi orang yang ujub ataupun ghurur. Wong ujub ki bangga dengan kemampuan dirinya, nek ghurur ki congkak angkuh, rumangsa duwe posisi, rumangsa duwe jabatan, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran ya. Dan itu dua-duanya adalah cabang daripada kesombongan. Nah, kesombongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Wong nek wis sombong niku kabrul batrul haq wa ghamtun nas. Itu akan menepis kebenaran dan akan merendahkan manusia. Wong sombong niku cirine loro. Nggih, nek wis ora gelem nampa barang bener sama tidak atau sama merendahkan manusia, nah, itu jenenge wong sombong. Hati-hati. Nah, itu ada di dalam pribadi seseorang yang dia dianugerahi rezeki oleh Allah harta benda, tetapi tidak dianugerahi ilmu. Apa yang mereka lakukan? Mereka la yattaqi fihi rabbah, tidak mentaati Allah, tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya, nggih. Kemudian wala yasidu bihi rahima, dan tidak pandai menjalin silaturahmi. Modele wong ngene iki sugih ning ora gelem srawung, ora gelem kumpul karo kanca liya ngoten niku gitu. Apa nek kelase karo dhewe-dhewe ngene iki wis ora gelem petuk ngono kuwi. Jarene ora kelase. Kelase angkringan, nek kelase pecel lele kumpul karo kelase restoran hotel tentrem misalnya, yang ora cocok, nah misalnya begitu, ora gelem peduk misalnya, ada orang begitu, ada. Wala ya'lamullahu fihi haqqan, dan dia tidak mengetahui hak Allah di dalam dirinya. Dia tidak rumangsa kalau hartanya yang dia miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu sudah ketetapan Allah. Allah yarzuqu liman yasha'u wa yabsutu rizqa wa yaqdir. Allah yang menganugerahkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dilapangkan, dan Allah juga menghendaki kepada siapa rezeki yang akan disempitkan. Begitu. Wa yaqdir, itulah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di masa seperti ini kita sedang, ya, sebagian di antara kita ada yang sedang disempitkan rezekinya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kesempitan, yaitu kersane Gusti Allah. Begitu. Ma asabatu min musibatin illa biidznillah, karena tidak ada musibah yang menimpa seseorang illa biidznillah, kecuali itu atas izin Allah. Corona iki ming wasilah wae dalan gitu. Usaha kita rugi itu ya cuman wasilah saja kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Nah, dan di situ ada amal soleh yang begitu besar, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Amal soleh yang begitu besar ketika kita menerima musibah yang demikian itu. Salah satu Syekh Al-Imam An-Nawawi sebutkan, seseorang yang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ladang amal soleh yang begitu besar, yaitu apa? Dia memiliki sifat sabar, menerima ketetapan Allah,
dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Dia sabar terhadapnya, maka itu ibadah yang sangat luar biasa. Imam An-Nawawi sampai menyampaikan sabar itu adalah puncak ibadah seseorang itu sabar. Puncak ibadahnya seseorang itu ada di dalam kesabaran. Dan tidak ada nabi yang tidak memiliki sifat sabar, tidak ada. Sedoyo nabi ini, semua nabi itu memiliki sifat sabar. Semua nabi memiliki sifat sabar, dan nabi yang paling sabar adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku cara malaikate wis emosi gitu. Padahal malaikat lah orang duweni hawa nafsu to nggih. Ning emosi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandemi di Thaif itu, nah, malaikat lah sik nawari arep dibandem gitu. Wis Kanjeng Nabi nek ora tak bandem ke wong-wong kae mergone wis mencelakakan Kanjeng Rasul begitu. Nah, itu malaikat yang enggak terima begitu. Maksudnya ini nih cara kiai saya dulu, bu malaikat sing tidak diberikan hawa nafsu ngasih emosi iki kan kebangetan banget niku wong-wong Thaif niku. Nah, sampai ditawari Kanjeng Nabi, nah iki saya angsal dawuh saking Allah, nek panjenengan kersa tak bruke iki gunung apa itu tak pikir. Nah, gunung ada 2 gunung di antara Thaif itu akan diabrukan ke situ. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sifat sabarnya yang luar biasa, boten la wahum la ya'rif, mereka hanya belum tahu saja. Dakwah terus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ning dia ampun dipadake ustaz model sakniki, nek niku Kanjeng Nabi gitu. Nek ustaz sakniki dibandem ya melu bandem gitu. Iya. Ya ada dalam Al-Qur'an itu ada. Jadi orang muslim kok dibandem, kita boleh bandem dengan bandeman yang setimpal. Iya, itu boleh. Tapi kalau itu lanjutannya ada. Tapi kalau kita bersabar terhadap itu yang lebih baik, yang lebih dikersaki Gusti Allah itu yang begitu. Karena kalau orang sabar itu innallaha ma'as-sabirin, Allah yang membersamai orang sabar. Urusannya sih ngerampung ke Gusti Allah. Ana dhewe ora nyandak. Akal kita, amalan kita ndak nyandak. Tapi Allah yang sudah membersamai dan ngurusi urusan kita rampung kabeh. Nah, Kanjeng Nabi itu orang yang paling paham terhadap hal yang seperti itu. Wis kabeh iki urusane Gusti Allah, kita hanya berwasilah untuk menjalani ketakwaan saja begitu. Dan tenangnya Kanjeng Nabi itu begitu Bapak Ibu. Nah, sampai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah di Gua Sur waktu dikepung oleh kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi dan Abu Bakar itu gitu. Nah, Abu Bakar niku kan yo karang masih awam gitu. Dibandingkan Kanjeng Nabi, Abu Bakar keweden, ketakutan itu, cemas. Lah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang. Cara mrikine yo Kanjeng Nabi rumangsa apa ora nek dhewe iki arep dipateni misalnya gitu. Kok jenengan anteng-anteng wae kaya orang duwe wedi nek ana. Ya wedine Kanjeng Nabi itu standar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjadi sesuatu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Jadi kita ikhtiar saja, ngumpet-ngumpet begitu. Seluruhnya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wah itu. Jadi ikhtiar saja. Tapi itu ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak dianugerahi ilmu hal demikian ini, dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak bersilaturahmi, tidak mengetahui hak-hak Allah di dalam dirinya. Jadi tidak mau tahu haknya Allah itu apa, padahal setiap helaian nafas di situ ada hak Allah untuk kita syukuri. Ya, setiap kedipan mata di situ ada hak Allah untuk kita syukuri. Ya, masya Allah. Nah, kita tidak bisa menghitung berapa kedip dalam sehari kita berkedip gitu. Kedipnya jarang atau ya kita selalu sering berkedip sampai tidak bisa terhitung. Nah, kedipnya iso dihitung nih onteloknya cewek, iso dihitung. Jarang kedip namanya. Itulah kita, masya Allah. Nah, orang yang demikian ini fa'ada bi akhbathil manazil, orang yang akhbath, orang yang hina kedudukannya, yaitu orang yang tidak mengerti Allah, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, padahal dianugerahi harta yang banyak. Bahkan wonten setunggal ulama yang menyebutkan, jadi orang yang tidak mengetahui hak Allah sementara dia diberikan anugerah rizki, sehat dan lain sebagainya yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belum bermaksiat kepada Allah, dia sudah bermaksiat.
Jadi nembe diwenehi tok dia sudah bermaksiat kepada Allah. Lah napa? Karena itu tidak menganggap bahwa itu datangnya dari Allah. Nah, jadi dia dapat misalnya gaji atau dia dapat rezeki begitu, dia baru dapat, tidak menganggap bahwa itu datangnya dari Allah, dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri tadi. Begitu. Nah, itu orang yang wahum la ya'rif, yang tidak mengetahui ya'lamu fihi haqqan, tidak mengetahui hak Allah di dalam dirinya. Dia rusak. Nah, ini ada orang yang keempat. Wa 'abdan lam yarzuqullahu malan, dia seorang hamba yang tidak dianugerahi rezeki oleh Allah berupa harta, wala ilman, dan juga tidak diberi ilmu. Wong dadi ras rande duit ora gelem ngaji, ya gampangane ngono kuwi. Ya ora duit ora gelem ngaji. Yaqul, mereka atau dia mengatakan la wa anna lima la'amiltu, seandainya saya diberikan harta kayak si fulan 3 tadi, la'amiltu, saya akan beramal seperti itu. Nah, begitu. Fa wa biniyatin fa wa azhuma sawa'un. Maka orang yang seperti ini juga niatnya sama seperti golongan yang ketiga. Ya nek ndek duit tak nggo tuku ciu misalnya, nek duit tak nggo tuku topi miring misalnya. Ada Pak orang seperti itu, ngumpul kayak kencring sithik-sithik ning begitu lumpuk nggo maksiat. Ada Pak. Karena saya tidak terlalu jauh dengan orang-orang yang seperti itu. Boleh duit rekoso, uli bangunan, kadang ngono kadang ngono. Begitu lumpuk setitik wae langsung urunan 1000 nggo tuku ciu ngono. Begitu. Ada orang seperti itu. Masya Allah, orang seperti ini adalah orang yang sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya sombong itu Allah benci. Dan Allah lebih benci lagi orang miskin yang sombong. Saya berdedek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora wong kaya ngene kuwi. Ya ta. Nah, maka nauzubillah. Gek sing napa cara sing jelei meneh napa Bapak Ibu? Yang lebih parah lagi, orang yang golongan keempat ini adalah orang yang paling banyak penghuninya di dunia ini. Gitu, rada duit nih pecicilan. Ini oke banget ngomongane modelnya kayak gini. Ini cara malaikate duwe emosi kaya dhewe paling wis didodoi bolak-balik. Banyak banget ngomong model kayak gini. Gusti Allah yo gede-gede jajane cara menunggu Gusti Allah gede wong iki ora. Kaken pola ngoten iki gitu. Masyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, yang di akhir zaman ini orang memegang agama itu seperti memegang bara api, sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di akhir zaman nanti orang memegang agama ini seperti memegang bara api, Pak. Panas yo, wegah demo, nggak mau megang, begitu. Rata-rata geni coba sing arep nyekel gitu. Rata-rata di akhir zaman nanti orang terhadap agama ini seperti bara api agama ini, enggak mau atau enggan memegangnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila engkau memegangnya, peganglah kuat-kuat, bahan gigitlah dengan gigi gerahammu, jangan kau lepaskan agama ini. Karena panasnya bara di dunia tidak seberapa dibandingkan di akhirat kelak. Jangan kau lepaskan. Karena panasnya ya hanya sebentar saja. Mawa gini diremet suwe-suwe adem, Pak. Yo melonyoh, tapi kok padem. Tapi itu tidak akan tapi itu akan memadamkan api yang tidak akan pernah padam, yaitu api kekekalan yaitu di naru jahannam. Begitu. Sehingga ini yang harus kita pilih. Makanya Syekh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menasihatkan kepada santri-santrinya, ya sira kabeh do ngaji, ya sira kabeh do ngamalo. Sampai ditanya oleh santrinya, ya Syekh, sampai kapan kita harus seperti ini? Begitu. Yo sinau, yo ngaji, yo amal, koyo niku oleh abot banget begitu. Kerja keras kan kita. Ya wayahe saya layah-layah santai kita harus sholat, wayahe santai kita harus ngaji, wayahe santai layah-layah kita harus beramal dan lain sebagainya seperti itu. Ila mata ya Syekh, sampai kapan ya Syekh? Tanya santri kepada Syekh. Sampai kakimu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, kata Syekh. Maksudnya itu istilah, ya sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita baru istirahat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan mustarahun wal mustarihun. Orang itu nanti ada dua, satu dia beristirahat, yang kedua ada yang diistirahatkan, begitu. Nah, penjelasannya lebih lengkap oleh
salah satu Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama Indonesia, menyebutkan dari mukhtasar hadis itu adalah orang itu nanti ada dua, yang dia beristirahat dan yang diistirahatkan. Orang yang beristirahat itu adalah orang yang beriman. Orang yang beramal soleh itu nanti dia kok mati, dia itu beristirahat, hilang seluruh syariat begitu. Dia sudah nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, sudah amal solehnya nanti akan jadi teman di alam kuburnya sampai datangnya hari kiamat, seperti itu. Nah begitu. Nah kemudian dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa ininya dengan amal solehnya, wa kaffir 'anna sayyi'atina, begitu. Ya, makanya doanya wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, amal soleh ini mbok penonggo ngapus dosa-dosaku. Jadi kita beramal soleh ini minimal kaum awam seperti kita ini berharap kepada Allah, amal soleh kita bisa untuk menghapus dosa-dosa kita. Gak boleh cuma amal soleh kita akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai banget. Tapi tidak boleh sampai ke sana. Kita merendah, kita waktu kepada Allah itu, yo wis muga-muga amal solehnya kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Wis senang banget nih, pun senang banget. Nah, kemudian ini salah satu amal yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tubuna ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni, karena saya tobat kepada Allah itu, fil yaumil mi'ah, dalam sehari paling boten ping 100 le istighfar Kanjeng Nabi. Ini kelasnya dewe yo tikel matikel gandeng salah yo gitu. Nah, karena kesalahan kita banyak, Kanjeng Nabi ini maksum mawon gitu, dijamin terbimbing oleh Allah, terhindar dari berbagai macam kesalahan, sampai dijamin oleh Allah masuk surga, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelasnya dewe wala saiki ngaji kok iso dadi maksiat iki. Nah, kita harus lebih banyak beristighfar begitu. Nah, sehingga orang itu beristirahat, orang beriman itu ketika mati dia beristirahat, amal solehnya akan menjadi teman yang baik begitu. Hadisnya panjang itu, besok kita bacalah hadis itu. Nun sewu nggih Bapak-bapak sekalian, kita belajar untuk lebih mendalami hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran supaya kita ada rujukan yang maksudnya ki napa nggih. Ngaji kita ki ono sing bisa dicekel gitu loh, gitu. Jadi orang minggu geruda-geruduk rame begitu, tapi kita punya pegangan yang kuat untuk kita jadikan sebagai pijakan amal kita seperti itu. Nah, kita insya Allah nanti kita akan pelajari. Giming santai-santai mawon ngeten iki. Nah, kemudian ada orang yang diistirahatkan. Apa yang diistirahatkan? Maksudnya yang diistirahatkan adalah dunia seisinya dari orang-orang yang fasik yang meninggal dunia, orang-orang jahat yang meninggal dunia. Dunia ini diistirahatkan dari kezalimannya. Tetapi dia bekerja keras begitu. Jadi orang kufur saniki sing do yeleh-yeleh itu dia akan mati, dan setelah mati dia baru bekerja keras menghadapi keburukan. Amalannya akan dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya akan menjadi makhluk yang buruk, ngancani sampai datangnya hari kiamat. Setelah datangnya hari kiamat dia akan menghadapi perjalanan yang semakin berat seperti itu gitu. Sehingga ketika seseorang dikuburkan di padang mahsyar itu, Masya Allah gitu. Yo nek wong iman wajahnya itu wujuhu yauma idzin musfirah, berseri-seri tertawa ria. Kenapa? Badhe tenan aku disiling ngamal ngene-ngene ora rugi saniki dapat hadiahnya. Tapi di sisi yang lain orang-orang kufur itu tadi ya dia memiliki wajah yang kelam. Yo seperti wajah yang penuh dengan debu yang kusam, kucel, ora ceria begitu. Ya. Dhahikatum mustabsyirah lah, kira-kira wajah iki wis penuh dengan kotoran ngoten niku. Nah, ya itulah ulaika humul kafaratul fajar. Itulah orang yang kafir dan orang yang fujur, orang yang banyak melakukan keburukan. Nah, begitu. Nah, mereka baru bekerja keras. Wayahe dhewe lirin dhek kerja keras. Begitu Pak Ki. Itu skemanya ngoten niku Kanjeng Nabi gambarkan itu sangat cantik dan sangat cerdas. Karena kehidupan dunia itu hanya sementara, sehingga kaum muslimin itu diajak untuk bekerja keras sebentar saja gitu. Dari mukallaf dia masuk ke dalam satu usia yang diperhitungkan amalan kebaikan dan keburukannya hingga akhirihi hingga akhirnya begitu, hingga akhir hayatnya seperti itu. Nah disitulah dia kerja keras, mboten dangu Pak.
Dan kerja keras ini kadarnya sudah Allah Subhanahu wa taala pastikan wis ora bakal ngebot-ngeboti hambane, mesti hambane mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan terbebani dengan beban syariat yang tidak mampu dipikul oleh hambanya. Wis iku pun Gusti Allah pun setelane pun ngertos, wong Gusti Allah juga yang ngerti bagaimana makhluknya yang bernama manusia ini kemampuannya seberapa, Gusti Allah sudah mengerteni. Nggih. Allah itu melihat, sehingga Allah menerapkan syariat itu mesti bisa diamalkan. Sing penting kuncinya gelem, sami'na wa ata'na gitu. Nah begitu, sehingga kerja kerasnya sekeras apapun dia di dalam beramal, dia akan mampu. Bahkan cantiknya lagi bapak-bapak sekalian, semakin dia beramal soleh nanti akan diberikan ketenangan hidup yang luar biasa, dan dia semakin cinta dengan kesolehannya itu, dengan amal solehnya itu. Saya yakin seyakin-yakinnya jenengan yang ada di sini, walaupun diberikan uang bermiliar-miliar, pasti tidak mau ketika disuruh untuk meninggalkan sholat karena bayaran 2 miliar, gitu Pak. Onten Pak sing kerso. Ada. Ya janjane ada ning ora wani ngacung. Ini ono ning ora wani ngacung. Ditampa sok tobat kan ngono ki mesine wong pinter. Tak tampa iki. Ora salat misa ra apa-apa ning sesuk tak tobati ngono gitu. Nah, tapi kan nomor 2 miliar ngono gitu. Iya nek sesuk urip ngono, nek sesuk mati kan ora ngerti. Nah, jadi orang yang sudah di anugerah nikmat oleh Allah berupa keimanan yang kuat di dalam dirinya, karena dunia ini menjadi sesuatu yang seperti Abu Bakar sampaikan, ad-dunya uhada jifah. Dunia ya seming kaya bangkai gitu loh. Enggak ada yang akan kita ambil manfaatnya dari bangkai, tetapi ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat kita menanam untuk menuju akhirat. Nah, panenan kita itu di akhirat. Begitu. Walaupun panenannya di akhirat, Allah Subhanahu wa taala sudah menambahkan badinya di dunia, gitu loh. Nah, insyaallah kita besok lanjutkan. Ya. Besok kita lanjutkan. Walaupun dia menanam untuk akhirat kaum mukminin ini, ning badinya dunya ditambahke dening Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti dipelajari surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Siapa orangnya yang menghendaki keuntungan akhirat, nazid lahu fil hars, wa man kana yuridul harsatal akhirah nazid lahu fil hars. Siapa orangnya yang menghendaki keuntungan akhirat, nazid lahu fil hars, Allah akan tambahkan baginya keuntungan dunia. Wa man kana yuridul harsatud dunya nu'ti. Siapa orangnya yang dia menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi, Allah akan berikan sebagian keuntungannya. Begitu. Ora bakal arep kabeh. Karena didum-dum karo liyane begitu. Sudah ada qadarnya masing-masing, kadarnya masing-masing. Wa fil akhirati wa ma lahum min nasib. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan sesuatu keuntungan sedikit pun. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syukuri kita sebagai orang yang beriman, dan mari kita isi dengan amal soleh, dengan terus kita belajar, terus beramal, menjadi jutawan dunia dan akhirat itu sesuatu yang yang sesungguhnya manis, yang bisa kita ikhtiari dalam rangka untuk ad-dunya mazra'atul akhirat, dalam rangka kita menanam sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Insyaallah yang akan datang kita akan baca lagi, kita akan pelajari lagi kemuliaan orang yang menjadi jutawan dunia akhirat. Insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Sebagaimana kaidah tadi, jadi qalilum bil qauli wa katsirum bil amal, sedikit berbicara banyak amalnya. Jadi apa yang dapat kita hari ini amalkan segera, amalkan segera. Ngoten niku nggih. Mohon maaf, akhiru qali hadza wa astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.